Kamu bukan orang pertama yang mengatakan kata-kata kejam seperti itu kepadaku. Tetapi kamu adalah satu-satunya yang bisa bernafas. Melihat dua badai yang seperti naga hitam menyapu mereka, Qin Yichen menyelinap, dan kemudian di atas telapak tangannya, hitam dan putih menyebar. Mengaum. Dengan tindakan Qin Yichen, antara langit dan bumi samar-samar terdengar suara lolongan harimau. Satu hitam satu putih, dua bayangan harimau mengembun di atas lengannya. Di atas harimau hitam, Ki yang mengerikan naik. Jika Anda adalah orang yang tidak stabil, di bawah Ki yang mengerikan ini, saya khawatir Anda tidak memiliki keberanian untuk melawan, dan harimau putih itu penuh dengan front yang menyebar. Semangat ketajaman seolah-olah, selama itu membunuh, antara langit dan bumi tidak akan ada yang menghentikannya. Orang ini memiliki teknik abadi yang begitu kuat. Tanda seru. Merasakan rasa penindasan dari dua gambar harimau, banyak dewa emas dari dua lapisan surgawi terkesan. Auman harimau ganda. Mata Qin Yichen dingin, menginjak kakinya, tinjunya terbanting keluar, satu hitam satu putih, dua bayangan harimau meraung, dan melolong tiba-tiba, di bawah perhatian banyak mata, dengan keras menghantam dua badai hitam di atas. Hong lama. Pada saat tumbukan, seluruh surga dan bumi bergetar hebat. Gelombang suara keras yang memekakkan telinga menyebar dengan liar. Dan beberapa Golden Immortal yang lebih dekat terpengaruh oleh gelombang suara ini. Dan segera melihat pucat sebentar dan dengan cepat mundur. Melihat Qin Yichen benar-benar memblokir serangannya, mata keringnya juga menjadi semakin parah. Tetapi di matanya, dia mulai memiliki ekspresi yang sedikit lebih serius. Kekuatannya, awalnya jauh melampaui Qin Yichen. Tapi saya tidak tahu seberapa besar pengaruh yang dibawa oleh kebenaran yang perkasa. Bahkan setelah penerapan teknik abadi, dia masih tidak bisa memenangkan yang terakhir. Sekarang, tebing kering telah mengerti bahwa dia tidak bisa lagi meremehkan kejahatan di depan matanya. Jika tidak, mungkin dia akan jatuh ke selokan, dan hal semacam ini, dia sama sekali tidak akan mengizinkannya. Berkelahi denganku. Saya mengerti berapa kali Anda bisa menghentikan saya. Tebing itu dengan dingin berteriak, melangkah keluar, dan kekuatan surga abadi melonjak. Detik berikutnya, ada 4 badai hitam di depannya yang tidak kalah dari badai hitam sebelumnya. Segera, dengan gerakan yang lebih garang, langsung disapu bersama Qin Yichen. Jelas, Drycliff telah melihat keuntungannya sendiri. Dengan kekuatan keabadian yang abadi, bahkan jika itu sia-sia, dia dapat menyeret dosa ini hingga habis dan mati. Ingin mengkonsumsi lebih dari saya? Melihat pergerakan tebing kering, Qin Yichen tidak bisa menahan senyum. Benar, kekuatan abadinya tidak semegah tebing kering. Tapi dia masih memiliki identitas. Ahli pemurnian pil. Selain itu, ia juga memiliki senyawa unik dan di tangannya. Dengan dukungan senyawa dan, dia benar-benar tidak sia-sia selain konsumsi. Serangan ini, kamu ingin berurusan denganku. Berapa banyak Anda datang? Berapa banyak saya menghancurkan Anda? Qin Yichen mencibir. Niat bertarungnya berkedip. Dan di antara dua telapak tangan menari, 1000 harimau tiba-tiba membunuh yang abadi. Mengaum. Untuk sementara, antara langit dan bumi bayangan harimau menyebar. Jalur bayangan harimau, dengan momentum yang menakutkan, dan kemudian menyembunyikan langit dan menutupi bumi bergegas menuju 4 badai hitam. Bang! Bang! Di atas langit, konfrontasi yang mengerikan berlanjut dengan panik, menyaksikan ombak yang menakutkan menyapu langit. Pembangkit tenaga, yang awalnya penuh percaya diri di tebing kering, mau tidak mau terlihat bermartabat. Awalnya, mereka mengira tebing kering akan membunuh kejahatan ini dengan isyarat menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Tidak ada yang menyangka keduanya akan terjebak dalam kebuntuan ini. Namun, di mata Dewa Emas, kesulitan positif ini pasti memiliki banyak keuntungan dibandingkan tebing kering. Secara umum, mendesak teknik abadi akan sangat memakan. Bahkan jika tebing kering tidak segera mengalahkan Qin Yichen, selama Qin Yichen tampak kelelahan, tebing kering dapat menggunakan serangan yang menakutkan untuk membunuhnya dalam satu serangan. Namun, yang mengejutkan adalah tebing kering telah mendorong lebih dari 10 badai hitam berturut-turut. Namun, Qin Yichen masih belum kelelahan sedikit pun. Tuan muda Qin sangat galak. Melihat bagaimana dia terlihat seperti ini dengan tebing kering, kupu-kupu 1000 tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan matanya yang indah penuh dengan ekspresi bersemangat. Pada saat ini, dia sepertinya mengerti mengapa Qin Yichen berani masuk ke tempat ini sendirian, dan bahkan berani menghadapi tebing kering. Dia benar-benar seniman yang berani. Kekuatan semacam ini jauh dari penampilannya, yang dimiliki oleh Dewa Langit biasa. Namun, kekuatan sebenarnya dari tebing kering belum terungkap. Selain itu, Butterfly Chongsan menggelengkan kepalanya, berbisik dengan khawatir. Meskipun Qin Yichen tampaknya tidak ketinggalan, tetapi nama sengit dari tebing kering di dunia ini, tidak ada yang mengetahuinya. Dengan kekuatan Qin Yichen saat ini, dia ingin mengalahkannya. Saya berharap itu terlalu banyak. Pingsan. Bang. Badai hitam meledak lagi, dan bayangan Tianwu berangsur-angsur menghilang. Anehnya, tebing kering tidak mendesak teknik abadi lagi, dan untuk sementara berhenti. Di seberangnya,
Qin Yichen mundur beberapa langkah dari gelombang kejut yang dahsyat. Dia bernapas sedikit, tetapi tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Anak kecil, sangat mendukung. Pada saat ini, tebing kering akhirnya menemukan bahwa rencananya untuk menghabiskan Qin Yichen karena kelelahan tampaknya tidak realistis. Jika dia terus berlarut-larut seperti ini, dia tidak hanya akan membuang-buang waktunya, dia bahkan mungkin kehilangan terlalu banyak. Paman Kou, kamu memang mengejutkan dewa itu. Tebing kering menarik napas dalam-dalam, menahan tekanan darah yang sedikit gelisah di dalam tubuh, dan menatap Qin Yichen dengan ekspresi cemberut, kata. Apa yang lebih mengejutkanmu? Apakah kamu percaya atau tidak? Qin Yichen menyelinap dan wajahnya dingin. Jadilah sombong di depan dewa, dan kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ada seringai di mulut tebing yang kering, dan warna dingin di matanya keluar. Segera, dia mengulurkan tangan, perlahan berkata, awalnya saya berpikir untuk berurusan dengan seorang gangster. Saya tidak perlu pindah ke langkah ini. Namun, dewa tidak memiliki kesabaran untuk bermain denganmu lagi. Jadi mari kita selesaikan untukmu segera. Kata-kata itu jatuh. Dan tebing dicengkeram oleh telapak tangan, dan cahaya hitam tersapu. Kap besi gelap perlahan muncul di bawah perhatian banyak mata yang terkejut. Segel besi hitam ini, tetapi seukuran tamparan, tetapi dengan penampilannya, gelombang menakutkan yang membuat 8 pembangkit tenaga listrik keabadian emas surgawi terkesan. Gelombang-gelombang terpancar darinya. Apakah ini, segel penundukan surga, yang hanya dapat diperoleh dengan melakukan tembakan besar untuk menaklukkan suatu wilayah semesta? Itu adalah simbol dari identitas Lord Draycliff. Dia bahkan menggunakan benda ini. Dikatakan bahwa Diamond Heaven Subduing Seal tidak hanya mewakili identitas, tetapi juga merupakan prajurit peritop. Melihat segel besi hitam, banyak pembangkit tenaga Golden Immortal memiliki corak yang sangat berubah, dan wajah kupu-kupu dan yang lainnya telah menjadi 10.000 hikmat.